Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah arsalahullah rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kenyataan hidup ini seringkali kita melihat bahwa betapa sebuah nilai, sebuah ideologi, sebuah keyakinan, sebuah pengetahuan, sebuah informasi sulit sekali untuk diimplementasikan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Oleh karena itu kita sering mendengar pertanyaan, kenapa orang yang berpengetahuan seperti itu kok tidak bisa melakukannya? Dan bahkan lebih menyedihkan lagi, betapa orang-orang yang berpengetahuan agama tapi juga terjebak dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kami mencoba merumuskan metode untuk bisa sampai mengimplementasikan nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang baik di dalam kehidupan nyata ini, sehingga dia bisa menjadi kebiasaan atau habit, atau apa yang lazim juga dikeluhkan orang tentang bagaimana cara membentuk sebuah kultur dalam sebuah komunitas, dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dan bahkan dalam pribadi sendiri. Nah, konsep ini kami namakan dengan life management, manajemen kehidupan. Karena memang hidup ini perlu di-manage, dan dia tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja. Karena banyak pengaruh-pengaruh, baik bersifat internal maupun eksternal. Pengaruh internal yang paling dominan adalah kebodohan. Tidak ada ilmu, tidak ada informasi, sehingga kita selalu berpersepsi yang tidak ilmiah, tidak benar, dan tidak tepat. Yang kalau dibiarkan terus-menerus, kebodohan ini bisa menjadi perilaku kita, sehingga timbul perilaku-perilaku yang bodoh, yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, tidak didasari oleh akhlak dan moral. Akhirnya kita hidup tidak lebih dari makhluk seperti makhluk lain, katakanlah seperti hewan. Hewan tidak mengenal halal dan haram. Hewan tidak mengenal baik dan buruk. Yang penting pemikirannya adalah makan dan minum dan kebutuhan biologisnya. Atau juga pengaruh internal lain yang sangat berbahaya adalah syahwat. Syahwat, keinginan-keinginan yang selalu memang mendorong kita untuk terjebak ke dalam hal-hal yang tidak bermutu, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah kita. Dan syahwat ini adalah ladangnya setan, tempat setan bercokol untuk selalu menggoda kita, menjurumuskan kita. Sampai-sampai Allah peringatkan kita, wahai anak Adam, jangan kalian tergelincir gara-gara digoda oleh setan, sebagaimana ia telah berhasil menggelincirkan orang tuamu, sehingga Adam alaihissalam dan Hawa terjebak memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pengaruh eksternal yang dimaksud adalah seperti pengaruh lingkungan, ya, pengaruh style hidup. Apalagi sekarang kita hidup dalam suasana yang sangat materialistik, kapitalistik. Hampir semua standarisasi yang dibangun dalam kehidupan adalah materi, baik materi dalam bentuk uang dan harta, maupun materi dalam bentuk kedudukan, pangkat, harga diri, status sosial, dan lain sebagainya. Ini semua menjadi hambatan untuk kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai, pemahaman, keyakinan, dan pengetahuan yang kita fahami. Nah, oleh karena itu, dengan bantuan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kami merumuskan sebuah konsep yang bernama life management, yang terdiri dari 4 level. Level pertama kami namakan dengan level basic, level dasar,
yaitu terkait dengan bagaimana kita memanage informasi. Informasi tentang Tuhan kita, pencipta kita, yang memberi kita rezeki, yang menghidupkan kita dan matikan kita. Informasi tentang alam semesta, bumi ini, untuk apa Allah ciptakan dengan segala isinya. Tentang langit, untuk Allah apa Allah ciptakan dengan segala isinya. Kemudian informasi tentang manusia, kita sendiri, siapa kita sebenarnya. Kemudian informasi tentang kehidupan dunia, apakah kehidupan dunia ini abadi dan kehidupan kita hanya satu-satunya di sini, atau masih ada lagi kehidupan setelah ini. Ini kami namakan dengan manajemen informasi. Yang kedua adalah level intermediate, level berikutnya, yaitu terkait dengan manajemen syahwat. Faktor-faktor yang mendorong kita untuk tidak mampu melaksanakan ilmu dan pengetahuan, keyakinan yang kita miliki. Bisa-bisa kita pertama kali mampu, tapi di tengah jalan kita terpleset dan tergelincir. Oleh karena itu kita harus mengenal musuh utama kita yang berada dalam diri kita, yang bernama syahwat, dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Dan yang ketiga kami namakan dengan level advance. Level ini bercerita tentang bagaimana kita mengoptimalkan potensi kalbu kita, hati kita, sehingga dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana kita mampu dekat dengan Allah dan bila mana Allah mencintai kita, semua hal-hal yang baik dimudahkan oleh Allah dan semua hal yang buruk dihindarkan oleh Allah. Dan bahkan pencapaian-pencapaian hidup kita akan jauh melebihi dari apa yang dilakukan oleh manusia biasa atau manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kami namakan dengan manajemen hati atau disebut dengan manajemen kalbu, yang kata kuncinya terletak pada kemampuan kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat kami namakan dengan level extraordinary, yaitu manajemen perilaku. Bagaimana pengetahuan kita tentang kebaikan dan keburukan, pengetahuan kita tentang efektivitas, efisiensi, pengetahuan kita tentang hak dan batil, pengetahuan kita tentang halal dan haram, pengetahuan kita yang harus hidup sederhana, pengetahuan kita tentang betapa mulianya orang-orang beriman, orang-orang yang berilmu, dan pengetahuan kita tentang betapa mulianya orang-orang yang hidup sederhana dan mampu mengorbankan jiwa dan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini semua bisa berjalan dengan konsisten sehingga sampai akhir hayat kita, ini semua terletak pada manajemen perilaku. Dan bagaimana semua pengetahuan baik terkait dengan level basic, terkait dengan level intermediate, terkait dengan level advance itu bisa terjaga dengan baik. Oleh karena itu kita perlukan manajemen perilaku, yang ini dilandasi atau kata kuncinya terletak pada kemampuan kita untuk melakukan zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep 24 jam hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata kunci insyaallah, berdasarkan pengalaman lebih dari 30 tahun kami coba hidup dengan nilai-nilai yang murni ini, nilai-nilai yang fitri ini, dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang dihadapi. Ternyata memang untuk sampai kepada habit sebuah kebenaran itu, untuk ke sebuah informasi, sebuah keyakinan, sebuah perilaku, sebuah pemahaman, sebuah nilai, untuk sampai kepada habit, ternyata memang diperlukan 4 level ini: level basic, level intermediate, level advance, dan level extraordinary. Dan selamat mengikutinya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.